What do you think's in it? Where's the box? If the Banshee screams, it owns you. This isn't happening. I can stop it. She's gonna kill us. That's enough out of you. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang profesor arkeolog bernama Mora yang sedang menjalankan proyek mendata barang artefak peninggalan peradaban kuno. Dalam proyek tersebut, Mora dibantu oleh dua asisten mahasiswa bernama Otto dan Jenny. Akibat banyaknya artefak yang harus mereka data, mereka pun terpaksa lembur sampai pekerjaan mereka selesai. Di antara banyaknya kardus, Mora menyadari ada satu kardus yang tidak ada dalam data barang artefak. Pada kardus tersebut tidak tersantum nama dan alamat pengirimnya. Merasa penasaran, Mora segera membuka kardus itu dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah artefak berupa sarung tangan besi yang sepertinya berasal dari era kerajaan Irlandia pada abad ke-12. Dugaan sementara sarung tangan itu sebelumnya dimiliki oleh pasukan Templar melihat adanya sebuah simbol pasukan yang berada pada sarung tangan. Selain sarung tangan itu, terdapat sebuah kertas yang menampilkan adanya ruang tersembunyi yang terletak di salah satu gudang tak terpakai di gedung kampus. Maybe we didn't. Look. Tak lama kemudian datanglah anak dari Mora bernama Sheila bersama dengan pacarnya bernama Curtis. Sheila juga merupakan mahasiswa arkeologi, namun dia selalu saja terlambat datang saat ada pengerjaan proyek. Hal itu membuat Mora sedikit marah pada Sheila karena kerjaan Sheila hanyalah berpacaran. Kemudian Mora pun meminta Sheila untuk pergi bersama Otto menuju ke gudang tak terpakai untuk mencari ruang rahasia di sana. The red side facing up could be a find this. Sesuai dengan kertas DNA gudang yang baru ditemukan Mora, Sheila menyadari ada satu dinding yang terlihat sangat aneh. Sheila pun segera menyentuh dinding itu dan benar saja terdapat sebuah ruang rahasia di balik dinding tipis tersebut. Mendengar adanya kegaduhan, Jenny dan Mora pun datang ke sana. Mora kemudian memarahi Sheila karena telah membuat kegaduhan. Akibatnya Sheila pun pergi dari tempat tersebut. Mora pun segera memeriksa ruangan tersembunyi itu dan dia menemukan sebuah kotak kayu misterius bertuliskan nama Duncan. Mereka segera membawa kotak itu ke ruangan kerja untuk dicek terlebih dahulu isi dari kotak tersebut. Ternyata di dalamnya ada sebuah kotak logam dengan ukiran yang diperkirakan berasal dari kerajaan di Irlandia. Mora merasa dari dalam kotak tersebut ada getaran aneh seperti ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Never heard anything like it. Let's put a moratorium on the bug talk. Setelah diperhatikan lebih detail, Mora menemukan adanya suatu hubungan antara kotak itu dengan sarung tangan besi. Melihat dari ukiran dan bahan pembuatannya, sepertinya kotak logam itu dibuat bersamaan dengan sarung tangan besi. Kemudian Mora menyadari untuk bisa membuka kotak itu, sarung tangan besi sangat diperlukan sebagai kunci untuk membuka kotak tersebut. Mora segera meminta Jenny dan Otto untuk bersiap mendokumentasikan kegiatan mereka dalam membuka kotak besi itu. Rolling. 12th century. Setelah kamera mulai merekam, Mora membuka kotak itu dengan cara meletakkan sarung tangan besi tepat di atasnya, lalu memutar bagian simbol tersebut. Cara itu ternyata berhasil membuka kotak logam, memperlihatkan kepala dari sosok makhluk aneh. Makhluk itu tidak seperti manusia dan juga tidak mirip seperti hewan. Secara sekilas, struktur tengkoraknya mirip dengan manusia, namun memiliki mulut lebar dengan gigi taring yang tajam. Kepala tersebut sama sekali tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda pembusukan yang mengindikasikan kepala tersebut diawetkan dengan sangat baik. Mereka semua masih kebingungan dengan kepala apa yang saat ini mereka temukan. Tiba-tiba saja Mora menerima telepon dari rekan kerjanya. Mora pun meminta Otto dan Jenny untuk menjaga kepala itu. Otto dan Jenny sangat takjub dan penasaran dengan bentuk dari kepala tersebut. Mereka pun mulai melihat lebih dekat kepala itu dan tiba-tiba saja kepala tersebut hidup dan berteriak dengan sangat keras, membuat telinga mereka semua berdarah, termasuk seorang satpam yang kebetulan sedang berpatroli juga mengalami hal serupa.
Setelah teriakan itu berhenti, kepala tersebut meledak dan menghilang tak kemana. Kini mereka pun harus menyelidiki lebih lanjut tentang kepala itu dan harus mencari keberadaan kepala tersebut. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Maura, Otto, dan Jenny sepakat untuk tidak memberitahukan kejadian itu pada orang lain. Di sisi lain, satpam yang mendengar teriakan makhluk itu tiba-tiba saja diteror oleh sosok mengerikan yang ternyata itu adalah wujud asli dari kepala makhluk tersebut. Makhluk mengerikan itu langsung membunuh satpam itu dengan sangat sadis. Kembali lagi ke Maura, Otto, dan Jenny. Setelah hari yang melelahkan itu, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pekerjaan mereka pada esok hari. Sampai di sana, Maura langsung mencari tahu tentang nama Duncan. Ternyata nama Duncan tersebut mengarah pada seorang profesor bernama Broderick Duncan yang dulunya pernah menjadi profesor arkeolog di kampus mereka. Tapi sejak 10 tahun yang lalu, Duncan telah pensiun. Setelah penelusuran lebih lanjut, Maura menemukan sebuah website buatan Duncan yang di dalamnya berisi beberapa video penelitian Duncan tentang kotak logam itu. Menurut Duncan, kotak tersebut adalah kotak terkutuk yang ketika dibuka, maka dunia akan mengalami malapetaka. Sayangnya, selama masa penelitiannya, Duncan tidak pernah berhasil membuka kotak tersebut. Karena sudah sangat kelelahan, Maura pun bergegas untuk tidur. Dalam tidurnya, Maura mengalami mimpi buruk di mana dirinya diserang oleh sosok mengerikan. Tak hanya Maura saja yang mengalaminya, Jenny dan Otto juga mengalami kejadian serupa di mana mereka diganggu oleh sosok mengerikan tersebut. Akibat gangguan itu, Maura pun terbangun dari tidurnya. Ketika dia mengecek perutnya, terdapat memar bekas serangan makhluk itu. Dari sini, Maura menyadari bahwa makhluk mengerikan itu sangatlah berbahaya. Beberapa saat kemudian, Sheila pun pulang ke rumah. Sheila segera bertanya pada Maura tentang benda apa yang dia temukan di ruang tersembunyi. Maura menolak untuk memberitahukan hal itu pada Sheila karena dirinya tidak ingin Sheila terlibat dalam masalah tersebut. Keesokan harinya, Maura menjelaskan pada Otto dan Jenny tentang mantan profesor di kampus mereka bernama Duncan yang ternyata pernah meneliti tentang kotak tersebut. Bersama-sama mereka pun menonton beberapa video Duncan yang dia upload di websitenya. Dari salah satu video, terlihatlah Duncan yang memiliki sarung tangan besi itu. Maura menduga mungkin saja Duncan adalah orang yang telah mengirim sarung tangan dan Dena menuju ruang rahasia yang menuntun mereka ke kotak logam. Seakan-akan Duncan memang ingin Maura mengetahui tentang kedua artefak tersebut. Maura sendiri belum mengetahui apa maksud sebenarnya dari Duncan. Tapi yang pasti Duncan adalah orang yang mengetahui banyak hal tentang kotak logam dan sarung tangan besi tersebut. Bisa saja Duncan juga mengetahui tentang makhluk yang tersegel di dalam kotak itu. Maura perlu bertemu langsung dengan Duncan untuk bertanya lebih lanjut tentang kotak logam dan makhluk yang ada di dalamnya. Setelah itu, Maura pun mengajak Otto dan Jenny untuk mencari alamat Duncan di ruang arsip. Di sana mereka mengetahui fakta dan alasan Duncan pensiun dikarenakan Duncan yang dipecat oleh pihak kampus akibat melakukan penelitian berbahaya bersama dengan rekannya bernama Samuel. Samuel juga pensiun dari pekerjaannya tak lama setelah pemecatan Duncan. Sayangnya mereka tidak dapat menemukan alamat dari Duncan dan hanya menemukan alamat rumah dari Samuel. Then Dr. Frederick, maybe he knows where he went. Saat berada di ruang arsip, Maura kembali mengalami halusinasi diserang oleh makhluk mengerikan. Dalam keadaan panik, Maura menemukan mayat dari satpam kampus yang tergeletak di ruangan tersebut. Maura pun segera melaporkan penemuan mayat itu pada pihak polisi. Police say something like that was released when the box was opened. Isn't that new downtown eco complex? Para polisi menjelaskan bahwa kematian satpam itu diakibatkan oleh serangan jantung. Meskipun telah mengetahui penyebab kematiannya, Maura, Otto, dan Jenny merasa kematian satpam itu ada kaitannya dengan makhluk mengerikan yang kemarin mereka temui. Pasalnya, mereka melihat telinga satpam itu yang mengeluarkan darah sama seperti Otto dan Jenny yang telinganya mengeluarkan darah akibat mendengar teriakan monster tersebut.
Tak ingin teror ini terus terjadi, Mora memutuskan pergi menuju rumah Samuel untuk bertanya alamat dari rumah Duncan. Sesampai di rumah Samuel, Mora pun disambut oleh Samuel. Kemudian Mora pun bertanya pada Samuel di mana alamat rumah Duncan. Samuel menolak untuk memberitahukan alamat rumah Duncan karena menurutnya Duncan adalah orang yang berbahaya. Akan tetapi, Mora harus segera bertemu dengan Duncan untuk menghentikan teror makhluk mengerikan itu. Kemudian Mora pun meminta Samuel untuk menjelaskan proyek penelitian yang dilakukan Duncan sebelumnya. Samuel segera mengajak Mora ke ruang kerjanya, di mana di sana terdapat banyak arsip penelitian tentang kotak logam tersebut. Sambil memutar sebuah rekaman dokumentasi, Samuel menjelaskan dirinya dan Duncan pernah ikut dalam sebuah kegiatan penggalian artefak di gua yang ada di Irlandia. Di sanalah Duncan menemukan kotak logam, sarung tangan besi, serta sebuah tombak bermata dua peninggalan kerajaan Irlandia. Sejak saat itu, Duncan menjadi sangat terobsesi untuk membuka dan meneliti isi dari kotak tersebut. Namun semua usahanya tidak ada yang membuahkan hasil. Bahkan Duncan sampai melakukan hal berbahaya demi bisa membuka kotak logam itu. Samuel telah berusaha meminta Duncan untuk menghentikan penelitiannya, namun Duncan tetap tidak mau berhenti. Khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, secara diam-diam Samuel menyembunyikan kotak logam itu agar Duncan menghentikan penelitiannya. Samuel merasa curiga bisa saja Duncan yang telah mengirim sarung tangan dan DNA letak kotak logam itu disembunyikan kepada Mora. Menurut Samuel, Duncan adalah orang yang cerdik dan dirinya pasti menyadari bahwa kotak itu disembunyikan di dalam kampus. Tujuan Duncan mengirim sarung tangan besi dan DNA itu agar Mora penasaran dengan kotak logam itu dan melanjutkan penelitian kotak logam yang sempat terhenti akibat Duncan yang dipecat. Secara tidak langsung, Duncan telah membuat Mora terlibat dalam penelitian kotak logam tersebut. Kini kotak tersebut telah terbuka dan Mora telah melepaskan makhluk mengerikan yang sudah bersemayam di kota itu selama berabad-abad lamanya. Handwriting matches the handwriting on this map. Good day. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Otto dan Jenny yang sedang menonton video Duncan demi mencari tahu makhluk apa yang sebenarnya ada di dalam kotak tersebut. Dalam salah satu video, Duncan menyebutkan nama Banshee. Setelah ditelusuri di internet, Banshee adalah sosok makhluk mitologi yang berasal dari cerita rakyat Irlandia. Banshee dapat merubah dirinya menjadi berbagai macam wujud, namun wujud yang paling sering diperlihatkan Banshee adalah wujud wanita penyihir. Banshee memiliki ciri khas suka berteriak menjerit. Apabila ada orang yang mendengar teriakannya, maka Banshee akan memburu mereka sampai mereka meninggal dunia. Kemungkinan besar kotak logam tersebut digunakan untuk mengurung Banshee. Tiba-tiba saja Otto merasa ada sosok wanita berjubah merah melintas di belakangnya. Otto yang merasa penasaran segera pergi mengikuti wanita itu, tapi tiba-tiba saja ternyata sosok itu adalah Banshee yang menyamar sebagai wanita penyihir. Beruntungnya Otto berhasil menghindari serangan Banshee dikarenakan dirinya yang tidak berteriak ketika mendapat gangguan Banshee. Otto pun menyimpulkan bahwa Banshee tidak akan membunuh orang yang tidak berteriak ketika diserang oleh Banshee. Silence. That's it. Starting. That's pretty much what I saw, but... Karena sudah larut malam, Otto dan Jenny memutuskan untuk pulang. Saat akan pulang, tiba-tiba saja Sheila datang ke sana dengan maksud ingin membantu. Untuk saat ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sheila. Maka dari itu, Sheila dan Curtis pun berdiam diri di sana sambil menunggu kedatangan Mora. Saat berada di tempat itu, Curtis dan Sheila malah diteror oleh Banshee hingga membuat Sheila ketakutan dan ingin pulang ke rumah. Selain Sheila dan Curtis, Otto, Samuel, dan Jenny juga diganggu oleh Banshee. Sayangnya ketika diganggu oleh Banshee, Jenny sangat ketakutan hingga dirinya pun berteriak dengan kencang. Akibatnya Banshee pun langsung membunuh Jenny dengan sangat sadis. Kabar kematian Jenny pun langsung diketahui oleh Otto dan Mora. Mereka pun sangat bersedih atas kematian sadis yang dialami oleh Jenny. Otto memberitahu Mora bahwa makhluk yang meneror mereka adalah Banshee. Cepat atau lambat, Banshee pasti akan membunuh mereka karena mereka telah mendengar teriakan Banshee. Kini mereka harus bergerak cepat untuk menghentikan teror itu. Do you have any other theories? I don't know. Where's it? Natasha screamed.
Mora dan Otto segera pergi ke ruang kerja mereka dan di sana Mora terkejut melihat Samuel yang datang ke sana untuk membantu Mora. Rencananya mereka akan pergi ke rumah Duncan untuk bertanya mengenai cara menyegel makhluk itu ke dalam kotak logam. Kemudian Mora menyadari bahwa Sheila dan Curtis sempat datang ke ruang kerjanya. Jika Sheila sempat pergi ke sana, Bensi pasti akan mengejar Sheila juga. Mora, Otto, Samuel bergegas pergi ke rumah Mora untuk mengecek keadaan Sheila. Mora sangat takut jika Bensi akan menyerang Sheila. Benar saja, ternyata Bensi telah meneror Sheila hingga membuatnya berhalusinasi. Tak ingin meninggalkan Sheila, Mora pun mengajak Curtis dan Sheila untuk ikut pergi ke rumah Duncan. Di tengah perjalanan, Mora sangat kelelahan malah ketiduran saat menyetir. Akibatnya, mobil mereka pun menabrak pohon, menyebabkan tubuh Curtis tertusuk dan pohon. Di saat bersamaan, sosok Bensi muncul untuk membunuh mereka. Akibat Curtis yang terjebak, dirinya pun menjadi korban keganasan Bensi sementara yang lainnya berhasil selamat. Sheila pun sangat bersedih atas kematian kekasihnya yaitu Curtis. Namun kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Kini mereka terpaksa berjalan kaki menuju rumah Duncan. Setelah sekian lama berjalan, mereka akhirnya tiba di rumah Duncan. Rumah Duncan terlihat sangat berantakan seperti tidak pernah diurus. Baru saja sampai di sana, Duncan malah menyerang mereka dengan senjata. Dia pun menyandra Sheila agar mereka tidak berbuat seenaknya di rumah Duncan. Namun tak butuh waktu lama, mereka akhirnya berhasil membuat Duncan tak berdaya. Kemudian Duncan menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengirim sarung tangan dan denah tepat kotak logam itu disembunyikan agar Mora menemukannya dan membuka kotak tersebut. Duncan ingin makhluk yang ada di dalam kotak logam itu membunuh semua orang yang ada di kampus. Duncan merasa sangat dendam pada pihak kampus akibat mereka yang memecatnya secara tidak hormat. Kemudian Mora pun memaksa Duncan untuk membantu mereka dalam menangkap Bensi, mengingat hanya Duncan yang mengetahui cara menangkap Bensi. Untuk membuat Bensi melemah, mereka perlu menusuk Bensi menggunakan tombak bermata dua yang memang dibuat khusus untuk melemahkan Bensi. Setelah persiapan mereka selesai, mereka pun bergegas menangkap Bensi yang saat ini sedang meneror Sheila. Singkat cerita saja, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka akhirnya berhasil menyegel kepala Bensi di dalam kotak itu. Saat akan membawa kotak itu, tiba-tiba saja Duncan malah mengambil kotak tersebut. Duncan bermaksud ingin melepaskan Bensi agar dunia merasa kemalangan. Namun niatnya itu langsung dicegah oleh mereka. Mereka pun langsung membunuh Duncan karena takut jika Duncan akan menyalahgunakan Bensi yang tersegel di dalamnya. Scene akhir memperlihatkan kotak logam itu yang kini disimpan dengan baik di sebuah gudang besar tempat penyimpanan artefak. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.